Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Yang saya hormati rekan-rekan santri sekalian, alhamdulillah malam hari ini kita dapat berkumpul lagi di sini dalam rangka kita mengikuti kegiatan rutin kita setiap malam Jumat, yaitu mengkaji, mempelajari ilmu tafsir. Surah yang kita pelajari adalah masih dari surah Al-Hajj. Malam hari ini akan kita lanjutkan lagi bacaan kita, menyambung bacaan malam Jumat yang telah lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu ta'ala wa yasta'jilunaka bil azab. Dan mereka orang-orang kafir Quraisy meminta segera kepada engkau bil azabi, dengan turunnya azab. Istajala yastajilu, asalnya ajal itu segera ya, karena dapat tambahan ista, maknanya jadi ada tambahan tolab ya, minta. Jadi orang-orang kafir minta segera agar azab itu diturunkan. Mereka meminta hal tersebut bukan karena berani, bukan karena apa, tapi karena ngeledek. Tapi karena meledek Rasulullah, mana azab, mana kok nggak turun-turun, ayo turunin dong cepetan, gitu, ngeledek. Ya. Makanya di sini digunakan fiilnya tuh fiil mudhari, yastajilu. Penggunaan fiil mudhari di sini ya dulu alat takror, berarti mereka minta turunnya azab itu nggak cuma sekali, ya? Besok minta lagi, nggak lama minta lagi, begitu. Makanya pakainya fiil mudhari yang zamannya hal dan istiqbal gitu. Ya. Kenapa mereka sampai mintanya berkali-kali? Karena ngeledek, gitu ya. Jadi bisa diketahui itu karena dia ngeledek. Mintanya berkali-kali. Kalau cuma minta sekali mungkin lain masalah, ini mintanya berkali-kali. Jadi kalau minta berkali-kali ya berarti dia ngeledek. Kapan nih turunnya azab nih? Kapan azab turun nih? Begitu. Jadi Rasulullah ngancem mulu, ancam nanti kalau nggak beriman bakal diazab sama Allah. Ya mana? Sampai sekarang azabnya kok nggak turun? Coba turunin kalau emang benar begitu. Ya? Azab di mana nih? Azab di dunia. Ya, karena azab itu bisa meliputi dua tuh, azab di dunia atau azab di mana? Azab di akhirat. Cuman yang mereka maksud di sini azab yang turun di dunia, bukan azab yang di akhirat. Ya. Mereka nggak ngomongin azab di akhirat. Mereka orang udah meninggal bangkit aja mereka nggak percaya. Ngomongin azab akhirat lagi. Ya, orang-orang kafir Mekah kan nggak percaya kalau orang udah mati bisa diapain? Bisa dibangkitin lagi. Jadi jelas yang mereka minta nih azab yang turunnya di mana nih? Di dunia. Mana kok nggak turun-turun? Walai yukhlifallahu wa'dahu. Dan Allah tidak akan menyalahi janjinya. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Jadi kalau Allah bilang orang yang nggak beriman bakal diazab, terus ternyata sekarang azabnya nggak turun-turun, tenang aja. Ya, Allah nggak bakal ngapa? Nggak bakal ingkar janji. Ya, kalau Allah udah bilang begitu pasti terjadi. Pasti bakal apa? Pasti bakal terjadi. Ya, mau usah minta buru-buru, mau usah minta apa, santai aja, mau diazab aja nggak sabar banget. Kalau
azab itu janji apa ancaman? Ancaman kan? Kalau ancaman wa'dun apa wa'id? Wa'id ya. Kok sini wa'dun? Janji ya. Wa'dun kan janji, harusnya ancaman tuh wa'id ya. Ya memang wa'dun itu bisa digunakan buat buat janji, bisa juga buat apa? Buat ancaman. Jadi ya nggak masalah ya. Nah, itu ayatnya di sana kata-kata wa'dun itu buat ancaman. An-naru wa'adahullahu allazina kafaru. Oh, contohnya tuh wa'ada tapi artinya ancaman, bukan artinya janji ya. An-naru neraka wa'adahullahu allazina kafaru. Allah janjikan, Allah ancamkan kepada orang-orang kafir. Itu kata-katanya wa'ada tuh, bukan awa'ada. Tapi wa'ada di situ neraka. Mereka neraka ancaman. Yang digunakan kata-kata wa'ada. Jadi kata-kata wa'ada tuh bisa buat janji, juga bisa buat ancaman. Ya. Atau bisa juga janji di sini ya buat Rasulullah. Ya kan Rasulullah dijanjiin orang-orang kafir bakalan diazab. Ya Allah nggak bakal mengingkari janjinya gitu ya. Wala yukhlifallahu wa'dahu, dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun, ya Allah. Dan sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu itu sama seperti 1000 hari berdasarkan apa yang kalian hitung. Jadi di Allah sehari, di kita berapa hari? 1000 berapa tuh? 1000 tahun. Ka'alfi sanatin, lama banget. Hari dalam hitungan Allah beda banget dengan hari dalam hitungan kita. Berarti di sini Al-Quran sudah memperkenalkan yang namanya relativitas waktu. Berarti waktu itu emang beda-beda begitu. Kan dulu istilahnya ada yang bilang waktu itu sama aja semuanya ya. Enggak, waktu itu ternyata beda-beda. Allah menciptakan dunia dan alam seisinya tuh bisitati ayam ya, 6 hari ya. Satu hari itu hitungannya sama seperti ini, al-bisanatin. Ada lagi ayat di sana tuh satu hari indallah khamsina alpasanah. Khamsina alpasanah berapa? 50.000. Lah banyakan lagi. Ini aja 1000 udah lama banget. Terus ditambahin lagi jadi berapa? Berarti emang waktu tuh beda-beda tuh. Sehari bandingannya 50.000 tahun itu yang di mana tuh? Dan bilang nanti itu di mana? Di akhirat tuh apa sih ayatnya? Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Tuh kalau salah ayatnya begitu tuh ya, di Ma'arij, surah Ma'arij atau apa ya. Jadi satu hari 50.000 tahun. Ini satu hari berapa? 1000 tahun. Mau yang mana juga lama-lama juga. Tapi artinya ya sekarang gini, seperti 1000 hari daripada apa yang kalian hitung. 1000 tahun daripada apa yang kita hitung. 1000 tahun, hitungannya tahun apa? Kita hitung kalender kan nggak cuma satu. Kalender tuh, kalau kita ngomongnya kalender Masehi, 1000 tahun kalender Masehi. Kalau kalender Hijriah ada berapa? Ini 1000 tahunnya mimma ta'udun, daripada apa yang kalian hitung. Nah kalau orang hitungnya kalender Cina, beda lagi ngitungnya ntar. Orang hitungnya kalender Batak, ntar beda lagi ngitungnya. Ya kan, jadi benar-benar relativitas waktu, berarti memang waktu beda-beda. Ya, waktu di akhirat, apalagi bagi orang kafir, pasti lama banget. Ya,
Waktu di akhirat sama waktunya. Tapi bagi orang yang beriman sama orang kafir bakal beda. Orang kafir disisakan kenceng banget tuh. Ya, neraka tuh siksaannya tuh. Jadi lama banget hari. Ya satu hari rasanya apa? Lama. Kita sama-sama ngerasain 24 jam nih. Tapi belum tentu 24 jam tuh antara tiap ente rasanya sama, belum tentu. Mungkin ente ada lagi nungguin sesuatu kali, yang ente lagi tunggu, hari itu rasanya apa? Lama. Tapi ente lagi sibuk ngerjain apa, dikejar deadline, hari rasanya apa? Masuk sekolah, nah tuh rasanya cepet tuh. Kok udah jam 7 aja sih gitu. Nah pas pulang tuh kayaknya jam lama banget tuh. Udah ngeliatin jam mulu. Aduh, baru setengah 12. Masih lama. Padahal tadi pas pergi ke sekolah kayaknya dari jam 5 ke jam 7 cepet banget. Tapi pas mau pulang aja dari jam 11 ngerayap tuh. Lama banget. Padahal detiknya tek gitu-gitu juga. Jadi intinya ini lama lah ya. Artinya Allah menunda azabnya walaupun di mata kalian itu lama, itu bagi Allah apa? Cepat. Bagi ente nih azab ditundanya lama nih, bagi orang kafir Quraisy lama nih azab sampai berapa tahun. Ya, bagi Allah tuh cepat. Karena satu hari di mata Allah itu sama hitungannya seperti 1000 tahun. Wa ka'ayyin min qaryatin, berapa banyak kampung amlaitulaha, yang kami beri tangguh kepadanya, berapa banyak penduduk kampung. Itu qaryatin maksudnya penduduknya. Berapa banyak penduduk kampung. Itu kalau ada kata-kata ka'ayyin itu berarti jumlahnya banyak, nggak cuma dikit. Itu memberi faedah taksir. Berapa banyak penduduk suatu kampung, berapa banyak kampung amlaitulah yang kami beri tangguh kepadanya, wahya zalimatun, dan dia itu zalim. Summa akhaztuha, kemudian kami azab juga, wa ilayyal masir, dan kepada akulah kata Allah kalian tempat kembali. Jadi kalau azab Allah itu nggak segera turun, jangan aman-aman saja. Umat-umat generasi inti juga sama, generasi-generasi sebelum kamu juga seperti itu. Berapa banyak kampung-kampung yang Allah hancurkan, tapi sebelumnya itu Allah kasih apa dulu? Allah kasih tempo dulu, ya, nggak langsung diazab, diulur-ulur dulu. Ya. Harapannya biar mereka tobat, tapi kenyataannya nggak bertobat. Fir'aun, sejak dia ngomong apa, ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling tinggi, mau langsung diazab? Kan enggak. Kalau dia ngomong ana rabbukumul a'la, gede langsung sambar kilat, enggak. Jarak dari dia ngomong begitu sampai dia kecebur tenggelam di Laut Merah tuh berapa tahun? Ya, jadi diulur dulu. Ya. Mereka kagak beriman juga. Jadi orang Mekah itu, orang-orang kafir Mekah jangan aman. Kalau ternyata azab juga belum turun, jangan aman. Berapa banyak penduduk kampung yang dulu tuh Allah kasih tangguh, tapi pada akhirnya Allah hancurin juga. Nabi Nuh kaumnya kan durhaka lama banget tuh. Ya. Kaum Nabi Nuh termasuk kaum yang dikasih umur yang panjang. Ya. Nabi Nuh aja dakwahnya 1000 kurang 50 ya, segitu. Berarti 950 dakwahnya segitu, berarti usia lama. Tapi dikasih banjirnya pas sudah lama baru dikasih banjir. Ini ayat ini terkesan pengulangan karena sebelumnya udah ada ayat yang begini nih. Iya, di atasnya kan ada paka'ayin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun, udah ada. Ya. Tapi kalau kita perhatiin beda di situ, waka'ayin sama min qaryatin sama. Ahlaknahum di sini amlaitu laha. Nah, itu bedanya. Jadi kalau yang atas itu kaum yang ketika mereka kufur langsung diazab. Ya. Nah, yang di bawah ini kaum yang ketika mereka kufur Allah kasih apa dulu? Allah kasih apa dulu?
Jumlahnya banyakan mana? Banyakan yang bawah, yang diulur dulu baru diapain? Diazab dibanding yang atas, gitu. Ya. Jadi kelihatannya itu pengulangan, tapi sebetulnya nggak pengulangan. Ini ada faedah yang baru. Berapa banyak daripada kampung yang Allah azab si penduduknya, tapi Allah sebut kampung di sini seakan-akan umum tuh kalau azab udah turun, wah semuanya kena itu. Ya. Bahkan kampungnya ikut-ikutan apa? Ikut-ikutan hancur juga. Ya. Jangan kena gunung meletus nih, wah. Emang orangnya doang yang mati kan kagak? Rumah-rumahnya pasti pada apa? Nah, pada hancur aja, khawiyatun ala urushiha, pada rontok rumah-rumahnya. Summa akhuztuha kumekazamnya wa ilayyal masir. Yaqulu ta'ala li nabiyhi salawatullahi wa salamuhu alaihi wa yastajilunaka bil azabi. Ay haula'il kufaru al-mulhiduna al-mukazzibuna billahi wa kitabihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Kama qala ta'ala wa iz qalullahumma in kana hadza huwal haqqa min indika fa'amtir alaina hijaratan minas sama. Ketika mereka mengatakan, ya Allah, jikalau ini adalah benar dari sisi Engkau, maka hujanilah batu di atasnya. Maka hujanilah batu di atas kami. Minas sama, batu dari mana? Dari langit. Ini Abu Jahal nih omongannya nih. Ya. Banyak sih yang ngomong, salah satunya yang ngomongnya siapa? Abu Jahal. Ya Allah, kalau emang ini benar nih apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, benar. Ya. Kami hujanin batu aja dari langit, begitu. Abu Jahal bego. Harusnya kalau emang benar, kasihlah kami kekuatan biar bisa ngikutin, gitu apa doa ya? Kan enak begitu. Ya. Tapi doanya nggak begitu. Kalau emang Nabi Muhammad benar nih yang dibawa, ya udah kami hujanin batu aja loh. Kok begitu? Ya. Jadi fa'amtir alaina hijaratan minas sama. Itu di situ ada kata-kata in kana haza huwal haqqa. Itu al haqqo bacanya. Ya. Huwanya di situ sebagai pemisahannya tuh. La mahalalaha minal i'rab. Al haqqo jadi khabar daripada kana. Haza jadi isim. Karena kalau nggak ada huwa nanti ketukar, seakan-akan jadi satu tuh. In kana hazal haqqu, begitu. Makanya dikasih huwa. Ya. Sama bandingannya kayak al kalamu wal lafzul murakabul mufid, itu ada huwanya di situ. Itu huwanya yang membuat misahin tuh antara apa? Antara mubtada dan khobarnya biar. Karena kalau nggak ada huwanya di situ seakan-akan al kalamu lafzul murakabul, nanti dikira al lafzu itu sifat dari mana? Dari al kalamu. Ya. Jadi sama kayak begini huwanya. Jadi buat misahin antara haza dengan al-haq. Karena kita kok nih al-haqqo, harusnya kan kalau kita pikir in kana haza huwal haqqu, harusnya gitu. Ya. Boleh nggak kita baca begitu? Boleh juga. Ada juga yang baca begitu. In kana haza huwal haqqu. Berarti huwa mubtada, al-haqqu jadi khobar, jumlah dari mubtada khobar jadi khobar daripada apa? Dari kana, ya. Awitina bi'azabin alim. Wa qalu rabbana ajjil lana qitana qabla yaumil hisab. Wa qalluhu wa la yukhlifallahu wa'dahu ay allazi qad wa'ada min iqamati sa'ati wal intiqami min a'daihi wal ikrami li awliyaihi. Qala al-asmu'i kuntu inda abi amr bin al-alai faja'ahu amr bin ubaidin qala ya aba amrin wa hal yukhlifullahu al-mi'ada, apakah Allah menyalahi janjinya? Faqala la, oh enggak. Fazakara ayat wa'idin, dan dia membacakan ayat yang sifatnya ancaman. Faqala lahu aminal ajami anta, itu bukan orang Arab ya, itu orang ajam ya. Innal araba ta'uddur ruju'a minal wa'di lu'man, mereka menganggap
melanggar janji itu adalah suatu celah. Wa minal i'adi karoman, dan ar-ruju' anil i'an, menarik diri daripada suatu ancaman itu adalah karoman, suatu kemuliaan. Ini kalau kita janjiin sama orang, kita nggak tunain janji kita, itu suatu perbuatan yang tercela. Ya. Tapi kalau kita ngancam orang, terus ancamannya nggak kita apain, nggak kita lakuin, nah itu suatu apa? Ya suatu kemuliaan. Ya. Allah ngancam, terus Allah ternyata nggak turunin ancamannya itu karomah, suatu kemuliaan. Ya. Tapi kalau janji dia langgar, itu sesuatu yang tercela. Jadi andaikan Allah udah ngancam terus di dunia nggak dikasih azab pun ya nggak masalah. Itu berarti termasuk kemuliaan daripada siapa? Kemuliaan daripada Allah. Tetapi yang pasti, walaupun di sini mereka nggak dapat, di sononya pasti apa? Pasti dapat, nggak bakal luput. Ya, di dunia bisa jadi selamat, di akhirat nggak bakal selamat. Ya. Makanya mati itu salah satu bahasanya, mati itu wafat. Wafat itu apa sih artinya wafat? Wafa yafi, cukup artinya, cukup atau sempurna. Karena orang pada wafat berarti umurnya sudah sempurna. Terus kenapa dinamain wafat yang artinya sempurna? Karena kalau dia udah wafat, disitulah balasan yang sempurna baru bakal diterima. Orang yang berbuat jahat di dunia bisa jadi luput. Nah, di akhirat bakal disempurnakan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia mungkin dia udah dapat ganjaran juga di penjara 2 tahun, 3 tahun. Tapi itu belum seberapa, ya. Yang sempurnanya nanti di mana? Nah, di akhirat. Makanya namanya wafat. Orang yang berbuat baik juga begitu. Itu sering rajin jamaah, tapi kok hasilnya nggak kelihatan di dunia, jangan takut. Ya. Di sana nanti bakalan kita terima yang sempurnanya di situ. Andaikan kita dikasih di dunia ngerasain nikmat juga udah pasti itu namanya panjer. Ya kita dikasih panjer tuh. Ya. Tapi nanti yang fullnya adanya di mana? Nah, di akhirat. Ya, istilahnya kita jangan takut orang jahat nggak bakal dapat balasan. Kita juga jangan takut kalau kita berbuat baik nggak dapat apa? Nggak dapat balasan. Gitu. Jadi kalau Allah udah ngancam tapi ternyata tidak ditunaikan ancamannya, yaitu suatu kemuliaan bagi Allah. Amma sami'ta qaula syairi liyarhaba ibnul ammi wal jaru satwati. Takut oleh ibnul am dan jar tetangga kali, satwati kekuatanku, wala ansani dan tidaklah saya mundur an satwatil mutahaddidi, daripada kekuatan kekerasan orang yang mengancam. Fa inni wa in au'antuhu awa'antuhu, maka sungguhnya aku kalau saya mengancam atau saya menjanjikan sesuatu, la mukhlifu i'adi wa munjizu mau'idi, ancamanku tidak saya tunaikan tapi janjiku akan saya tunaikan. Gitu ya. Kalau kita ngancam baru kita tunain, kalau janji enggak, kebalik. Wa qawluhu wa inna yawman inna rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun, ay huwa ta'ala la yu'ajjilu fa inna miqdara alfi sanatin inda khalqihi ka yaumin wahidin indahu binisbati ila hukmihi li ilmihi bi annahu 'alal intiqami qadirun wa annahu la yafutuhu syai'un wa in ajjala wa anzara wa amla. Wa lihadza qala ba'da hadza wa ka'ayyin min qaryatin amaitu laha wa hiya zalimatun summa akhadhtuha wa ilayyal masir. Qala Ibnu Abi Hatim qala hadatsana Al-Hasan bin Arafah ya. Arafata haddatsani apa tuh?
Abdatu bin Sulaiman an Muhammad bin Amrin an Abi Salamata an Abi Hurairah anna Rasulullah SAW qala yadkhulu fuqara'ul muslimina al-jannata qabla al-aghniyai binisbi yaumin 500 amin ya Allah. Orang miskin masuk ke dalam surga sebelum orang kaya. Selisih waktunya itu adalah setengah hari, yaitu 500 tahun. Berarti emang hitungan hari, hitungan waktunya adanya di mana nanti di akhirat. Jadi jaraknya jauh banget ya, antara orang kaya dengan orang miskin. Segitu jaraknya tuh 500 tahun. Ente pengen duluan nggak masuk surga? Jadi orang miskin. Jadi orang kaya lama masuknya. Karena ditanyanya lama. Ini harta ini dari mana nih? Ya. Terus kamu habiskan untuk apa? Kan gitu. Min aina iktasabtahu wa ila aina anfaqtahu. Nah, hartanya banyak ditanyain atau lama jadinya. Ya. Kalau hartanya dikit ya ditanya juga, cuman cepat karena hartanya apa? Sedikit. Ya. Itu bandingannya tuh kalau kita pengen bandingan, kita belanja dah, ke swalayan, ke supermarket, ke apa. Nah kita bawa keranjang merah tuh yang kecil tuh segini, apa yang bawa troli itu, wah, ya. Yang kalau didorong belok sono belok sini susah banget lurus troli. Sampai ke kasir, cepetan mana ngitungnya? Dan cepetan pakai keranjang, oh udah selesai. Tapi yang kaya, orang kaya kan belanjanya banyak, pakai troli gini-gini. Lama, lama. Bayarnya pakai kartu lagi, lama lagi gitu-gitu. Nah, itu bandingannya tuh di dunia aja kelihatan tuh perbandingannya tuh. Jadi ngitungnya aja dia udah pasti lebih lama kalau yang belajar lebih. Jadi akhirat juga begitu. Berarti kita jangan kaya dong, tak kagak. Kaya lah. Ya. Tapi kayaknya biar kaya siapa? Biar kayak Utsman bin Affan begitu. Ya, Abdurrahman bin Auf begitu. Harta itu kan kalau di Quran bahasanya khair. In taraka khairanil wasiyatul khair itu al-mal. Ya. Karena harta itu sebetulnya emang khair. Kalau digunakan buat kebaikan, dia justru bisa menjadi wasilah kita buat kemana? Buat ke surga. Ya. Utsman bin Affan udah punya apa? Udah punya sumur ya, di surga. Masa iya sih orangnya nggak masuk surga? Kan udah punya sumur di mana? Di surga. Ya. Bahkan katanya punya rekening aktif tuh siapa? Utsman bin Affan ya sampai sekarang punya nomor rekening aktif. Ya. Padahal orangnya udah nggak ada. Waktu bank ada dia juga udah kagak ada. Kok bisa bikin rekening itu Utsman bin Affan? Ya. Rekeningnya masih aktif, dananya banyak. Itu kan masya Allah luar biasa. Ya, Nabi Sulaiman kaya. Ya, kalau kaya model begitu ya silahkan kan. Tapi tetap dihisabnya apa? Lama. Nah itu nggak tetap juga lama-lama juga ya kan hartanya banyak. Gitu. Ya. Tapi kalau hartanya banyak dihisab lama nambah pundi-pundi pahala terus ya nggak apa-apa. Wah ini dari mana? Ini dari mana? Wah bagus banget. Nambah terus pundi pahala. Nah itu fadlullah yutihi mayyasha. Itu kelebihan Allah itu. Ya. Jadi kalau kita ya ibadahnya puasa aja demi sholat biar banyak. Kalau dia kagak puasa juga, sholat banyak juga, ya sodako banyak juga. Kalau kita kagak, sodako zakat atau kagak. Itu kelebihan Allah. Rawahu at-Tirmizi wa Nasa'i min hadits Tsawri an Muhammad bin Amr bihi. Wa qala Tirmizi hasanun sahih wa qad rawahu Ibnu Jarir an Abi Hurairah mauqufan wa qala hadatsani Yaqub wa hadatsana Ibnu Ulayyah hadatsana Sa'id al-Jariri an Abi Nadrata an Sumair bin Harb qala Abu Hurairah yadkhulu fuqara'ul muslimina al-jannata qabla al-aghniya'i bi miqdari nisfi yaumin. Qultu wa ma miqdaru nisfi yaumin? Qala awama taqra'ul Qur'an
mengiti nggak baca Quran? Qultu bala, qala wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Wa qala Abu Dawud bi akhir kitabil malahimi min sunanihi hadatsana Amr bin Utsman hadatsana Abul Mughirah hadatsana Sufyan an Shuraih bin Ubaid an Sa'd bin Abi Waqqas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innahu la arju alla ta'juza ummati inda rabbiha ayu akhirahum nisfa yaumin. Kira li Sa'din wa man nisfu yaumin qala khamsumi'ati sanatin. Qala Ibnu Abi Hatim hadatsana Ahmad bin Sinan hadatsana Abdul Rahman ibn Mahdi al-Israil an Samakin al-Ikrimah an Ibnu Abbas wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun qala minal ayyamin allati khalaqallahu fiha as-samawati wal arda. Malah sebetulnya kalau kata-kata yaum itu, kata-kata hari itu bisa jadi sebetulnya yang dimaksud itu selesainya suatu pekerjaan, tapi dibahasakan dengan hari. Ya? Jadi nggak harus 24 jam, nggak harus. Ente kapan dilahirkan? Hari Senin. Apa ente seharian tuh dilahirin? Paling ente dilahirin cuma berapa menit, cuma 10 menit atau 20 menit. Tapi kita bilangnya apa? Nanti kapan dilahirin? Hari Selasa, loh kok sehari? Dia kapan tuh nikah? Hari Minggu. Masa hari aja nikah hari Minggu? Nyewa gedungnya berapa bayarnya? Paling sampai jam 11 juga udah bubar. Atau jam 12 sudah apa? Udah bubar. Jam 12 sebetulnya udah batas akhirnya jam 1. Cuma jam 12 makanannya udah habis biasanya. Jadi dianggap udah bubar. Wa Ibnu Jaririn an Ibnu Basyarin Ibnu Mahdi wa bi qala Mujahid wa Ikrimatu wa nasa alai Ahmad bin Hanbalin bi kitab raddi al-Jahmiyati wa qala Mujahid hadhil ayatu ka qawlihi ida bil amr samil ardi supaya ila bi yawmin kana miqdaruhu al-fasanati mimma ta'udun wa qala Ibnu Abi Hatim hadatsana Abi hadatsana Ali bin Muhammad bin Fadli hadatsana Hammad bin Zaidin an Yahya bin Atiq an Muhammad bin Sirina an rajulin min ahli kitabi aslama qala inna Allah ta'ala khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun wa ja'ala ajala dunya sittata ayyamin wa ja'ala as-sa'ata fil yaumis sabi'i. Masya Allah ya. Jadi umur dunia 6 hari, kiamat terjadi di hari yang keberapa? Di hari yang ke-7. Wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin. Nah, suruh ngitung nih kita nih. Faqad madot as-sittatul ayyamu. 6 harinya udah lewat. Wa antum bil yaumis sabi'i. Dan engkau di hari yang keberapa? Yang ke-7. Nah, berarti kalau di sini 6 hari, 6 hari kali berapa? Alpisana berapa? 1000 tahun. Berarti berapa? 6000 tahun. Iya benar ya? Berarti 6000 tahun. Nah, umur dunia udah berapa? Umur orang aja. Lebih kan 6000 tahun? Lebih lah. Ya, lebih. Berarti ini udah gak akurat juga hitungannya nih. Udah kelewatan. Berarti kita kalau hari ke-7 berarti 7000 tahun. Sekarang kita kalau ngitungnya Adam ke Nabi Muhammad aja berapa? 25 nabi nih, 25 rasul. Taruh ada satu rasul tuh umurnya berapa misalkan? 300 saja. 25 kali 300 berapa? 25 kali 300 udah 7.500. Baru segitu aja udah 7.500. Itu baru kita ngitung umur Rasul itu.
sampai Nabi Muhammad. Dari Muhammad ke sini udah berapa? Udah 1000 berapa? Udah 1600 tahun, 1500 tahun udah banyak juga. Ya, belum Nabi Adam umurnya 1000, belum Nabi Nuh umurnya 950. Itu kita hitung baru sampai cuma 300 tuh. Ya. Jadi kayaknya umur dunia dari Nabi Adam, bukan umur dunia ya, umur manusia lah ya, dari Nabi Adam sampai sekarang kemungkinan udah lebih dari berapa? Dari 7000 tahun kemungkinan gitu. Jadi kalau memang udah lebih dari 7000 tahun, berarti ini udah kagak akurat nih hitungan ini. Dan kamu sekarang pada hari yang ke-7, mislu zalika kamasalil hamili. Maka perumpamaan yang demikian itu seperti orang yang hamil. Iza dakhalat syahraha, kalau dia sudah masuk ke dalam bulannya. Tapi ayatil lahzatin waladat kana tamaman, maka kapan saja dia melahirkan, jadilah dia itu sempurna. Baru besok kita lanjutkan ke Qul ya ayyuhan nas. Saya capek banget nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.